Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubliga wal khatim lima sabaga nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, pada kajian kali ini kita membahas tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu secara singkat. Siapa sih Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal al-Sim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantama binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelumnya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebelum dia masuk Islam, dia adalah orang yang paling benci dengan Islam. Makanya ini orang yang sangat tegas. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini termasuk yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma a'idal Islam bi Umarin. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Nah, inilah Sayyidina Umar mendapatkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar adiknya yang bernama Fatimah membaca Al-Quran, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, sini, saya pengen lihat. Kemudian kata adiknya, nggak boleh, kalau orang najis nggak boleh baca Quran, harus mandi dan lain sebagainya. Kemudian ditanya, di mana Muhammad sekarang? Akhirnya dikasih tahu Nabi Muhammad ada di satu tempat. Akhirnya dia datang menuju ke tempat Nabi SAW. Kemudian dikata, siapa? Saya Umar. Gemeter itu para sahabat semuanya. Kemudian kata Nabi, bukakan pintu. Bukakan pintu. Kalau dia berniat baik kita terima, kalau dia tidak berniat berbaik baru kita siap. Dibukakan pintu. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bersyahadat kepada Nabi SAW. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, maka para sahabat gembira takbir. Kenapa? Ini adalah suatu keberuntungan besar. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, maka orang-orang kafir Quraisy sangat takut kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau ini keras kepala, tetapi beliau mempunyai hati yang lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Kenapa? Karena beliau ini adalah anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajari oleh Nabi bagaimana akhlaknya. Makanya lihat, ada satu cerita. Lihat, seorang pemuda ketika melihat Sayyidina Umar udah ketakutan. Pemuda ini tukang mabok. Dia masukkan botol itu ke bajunya, botol minuman. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Wahai pemuda, apa yang kau bawa?
Apa yang kau masukkan ke dalam? Dia mengatakan cuka. Dalam hatinya dia bilang, kalau memang ini Allah rubah juga, saya akan tobat. Karena Sayyidina Umar ini apa? Keras. Tidak. Kalau udah melihat kemungkaran, wah, saking hebatnya dilabrak kalau kata orang. Kemudian dikatakan apa? Cuka. Tapi Sayyidina Umar coba lihat. Setelah dia lihat, benar-benar cuka. Akhirnya ini pemuda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu ketika melihat Sayyidina Umar takut. Kalau Sayyidina Umar berjalan sebelah kanan, setan ketemu, setan minggir. Kenapa? Karena keberanian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita harapkan yang di zaman sekarang. Nah, lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Orangnya Masya Allah, tabarakallah, tegas tapi lembut. Ada satu cerita ketika Sayyidina Umar berjalan di malam hari bersama Aslam mengunjungi satu kampung yang terpencil. Sayyidina Umar mendengar seorang gadis kecil menangis, maka segera mendekati asal suara tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada ibu tersebut, apa yang dimasak? Kemudian ibu itu menjawab, saya masak batu. Saya bilang sama anak saya, sebentar lagi matang, sampai ini anak ketidur dengan perut yang kosong. Kemudian mendengar keluhan ibu tersebut, Sayyidina Umar menangis, mengajak Aslam pulang ke Madinah. Tanpa istirahat, Sayyidina Umar langsung mengambil gandum di punggungnya, diberikan, dipikul di punggung. Lihat bagaimana seorang pemimpin itu memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Kemudian Sayyidina Umar yang masak gandum tersebut sampai matang. Dan kata Sayyidina Umar, bangunkan anak-anak ibu, suruh makan ini. Kemudian ibu itu mengatakan, terima kasih, semoga Allah membalas perbuatanmu. Sebelum Sayyidina Umar pergi, dia mengatakan untuk menyuruh ibu itu datang menemuinya dia, karena khalifah akan memberikan haknya sebagai penerima santunan negara. Alangkah kagetnya perempuan tersebut ketika dia datang menemui Sayyidina Umar, bahwasannya beliaulah orang yang memasak makanan buat keluarganya. Ini yang kita harapkan, ini yang kita pengenkan. Bagaimana kerasnya Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda sangat kepada orang lembut. Ini yang kita harapkan. Nah, jadi satu saat ada lagi, suatu malam Auza'i pernah memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya dia datang ke rumah orang itu, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu, janda tua itu sama sekali tidak tahu, padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya adalah khalifah yang mereka kagumi. Inilah yang kita harapkan sekarang ini. Ini yang kita inginkan. Mereka memberi tanpa ada yang mengetahui. Kalau kita sekarang memberi, pengen disebut. Lihat bagaimana perjuangan daripada anak-anak didiknya Nabi Muhammad SAW. Kita mohon kepada diri kita sendiri. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada penerus anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Lihat bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya buat Islam, Sayyidina Umar memberikan separuhnya buat Islam. Dan Sayyidina Umar adalah orang yang tegas. Suatu saat ketika ingin merapikan shaf, itu ada yang gak lurus dengan pedangnya. Ketika Amirul Mukminin yang orang hebat ini, yang keras, diangkat menjadi Amirul Mukminin, bukan ucapan alhamdulillah, tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ini orang yang paling keras dan lain sebagainya. Ketika nanti saya yang menjadi khalifah, siapa yang mau menegur saya? Kemudian ada orang Arab Badui mengatakan, saya ya Amirul Mukminin, kalau Anda salah, saya yang akan ingatkan Anda, saya yang akan negur Anda. Apakah marah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda? Tidak. Dia mengatakan alhamdulillah, kalau ada orang yang salah diingetin, itu dia bersyukur. Nah kita kalau kita salah diingetin sama orang, kita bersyukur. Berarti orang itu cinta sama kita. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah apa? Keras sama maksiat. Makanya kalau kita melihat kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughairi biyadihi. Kalau ente lihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Wa in lam yastati fa bi lisanihi. Kalau enggak bisa, dengan lisan kita, dengan omongan. Wa in lam yastati fa bi qalbihi. Kalau nggak bisa juga dengan kekuatan kita, kita nggak berani ngomong, hati kita. Wadzalika ad'aful iman, itu paling serendah-rendahnya iman. Kita benci dengan kemaksiatan tersebut. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita kalau melihat kemungkaran, kita berani seperti Sayyidina Umar bin Khattab ini. Secara singkat saja, pertanyaan buat kalian adalah sebutkan sifat-sifat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, 5 aja, gak usah banyak-banyak. 5 sifat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik wal hidayah wal inayah kepada kita. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la ilaha illa huwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.